Pada Jumat pagi tanggal 6 Oktober 2023, diketahui mobil pribadi milik Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu, Muhammad Azhar Harahap, diduga dibakar oleh orang tak dikenal. Mobil terbakar tepatnya di parkiran rumah Bapak Muhammad Azhar Harahap di Jalan Sisingamangaraja, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Kejadian ini pertama kali disadari oleh istri korban, Ibu Nur Ainun. Awalnya, Ibu Nur Ainun mendengar suara ledakan dari dalam mobil dan melihat asap tebal memenuhi rumahnya. Sontak, Ibu Nur Ainun panik dan langsung menyampaikan peristiwa tersebut kepada korban, Bapak Muhammad Azhar Harahap. Akibat peristiwa ini, satu unit mobil Xenia dengan nomor polisi BK 1581YC mengalami rusak di bagian belakang, kaca pecah hingga cat mobil rusak parah. Dan dugaan sementara ditujukan kepada suami Wakil Bupati Labuhan Batu sebagai pelaku terhadap kejadian tersebut. Adapun dugaan ini berdasar karena sebelumnya Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu diduga mendapat teror dari pihak suami Wakil Bupati. Hal peneroran juga terjadi akibat adanya kasus kekerasan seksual yang sedang ditangani oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Labuhan Batu. Nama saya adalah Muhammad Azhar Harahap. Saya adalah Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Kronologisnya istri saya dan saya bisa tidur. Istri saya ada di kamar, saya ada di depan TV. Tiba-tiba istri saya terbangun, ada suara ledakan dari luar. Ada suara ledakan dari luar. Jadi istri saya itu melihat dari jendela, ternyata dilihatnya adalah gumpalan asap hitam dan api. Ternyata itu adalah keluar dari mobil pribadi saya. Jadi dengan paniknya ibu saya menemukan saya, bahwasanya menyampaikan mobil kita terbakar. Dan secara paniknya saya mengambil air dari kamar mandi dan bersama istri saya dan ada anggota karyawan saya untuk mengambil air bersama-sama untuk memadamkan api tersebut. Sekitar itu kejadiannya saya lihat itu ada sekitar dari kejadian 2 jam 2.50 dini hari Jumat, sekitar kalau kurang lebih 10 menit gitu. Parkir mobil di samping rumah berdekatan dengan tempat tidur kamar tidur. Pada saat kejadian kami hanya bertiga untuk memadamkan api. Tiba-tiba ada 2 orang penjaga masjid. Beliau mendengarkan ledakan pertama. Setelah itu dengarkannya ledakan kedua. Baru beliau datang bahwasannya ada gumpalan asap sekitar aula. Aula itu adalah di belakang rumah saya. Jadi beliau datang ke situ, ternyata dilihatnya adalah mobil yang terbakar, yaitu mobil pribadi saya. Dan beliau ada dua orang ini, anak muda ini membantu saya untuk memadamkan sisa-sisa dari pemadaman itu. Jadi sekitar kami memadamkan api itu, sisa-sisa dari pemadaman, itu ada tiba-tiba orang naik kendaraan bermerek kendaraan Vario, Honda Vario, 2 orang pemuda, sehingga berhenti sejenak di rumah tetangga. Setelah dari berhenti sejenak, mereka berdua langsung memutar balik ke arah pulang. Kalau saksi melihatnya tidak ada, tetapi suara ledakan itu didengarkan oleh ada salah satu penjaga masjid
Karena masjid dan rumah saya itu sekitar 100 meter. Sekitar sebelum kita buat laporan ke polisian, pihak Polres Labuan Batu mendatangi rumah saya dengan orang Inavis dan bagian-bagian yang lainnya untuk menginvestigasi penyebab dari kebakaran tersebut. Hasilnya belum ada, tapi kita sudah melaporkan kejadian ini ke Polres Labuan Batu. Saya ketua Lembaga Perlindungan Anak Labuan Batu pada tanggal 16 Agustus tahun 2023 kita mendampingi kasus korban pencabulan yang dilakukan adalah suami bupati yang mana proses hukumnya saat ini ditangani oleh Polda Sumatera Utara yang statusnya saat ini adalah tersangka. Jadi selang 1 bulan kemudian pada tanggal 23 September saya didatangi oleh dari anak tersangka. Terjadi ada sedikit kececetan atau selisih paham. Akhirnya saya lihat situasi itu, saya menyelamatkan diri karena anak tersangka membawa anggotanya, yang mana anak tersangka ini adalah ketua organisasi PKN Pemuda Karya Nasional di Kabupaten Labuan Batu. Ya kan? Jadi saya lihat situasi itu tidak memungkinkan untuk keselamatan saya, karena pada saat itu pada malam minggu itu saya bersama keluarga besar makan malam di Labuan Batu, namanya Cafe JM77. Dilihat dari situasi itu saya menyelamatkan diri dan anak dan keluarga saya tinggalkan. Karena melihat situasi anggotanya, anak dari tersangka terus mencari saya dan sweeping, artinya mencari saya. Akhirnya saya tidak ketemu dan saya akhirnya diselamatkan dengan teman memakai mobil untuk diselamatkan. Kejadian itu bukan hanya di acara makan-makan itu, tetapi pada saat saya sekitar setengah 1 malam, setelah 2 hari kejadian itu, saya membeli rokok tidak jauh dari rumah saya. Itu pun saya pun dicari juga. Gitu. Dicari juga dengan diduga ya mungkin itu anggotanya dari anak dari tersangka. Kepada pihak kepolisian untuk Pak Kapolda Sumatera Utara, kami adalah aktivis anak, kami adalah lembaga perlindungan, kami adalah pejuang anak-anak, yang mana risiko dan bahayanya kepada kami. Polri harus mengusut tuntas, karena saat ini saya menjaga kasus yang sangat luar biasa adalah suami di mana Polrinya beliau adalah sesepuh ketua untuk aplikasi ketua kepemudaan, olahraga, dan kepemudaan. Jadi di sini dikenal
kalau keluarga FS itu dari suami yang diduga kebal khusus. Kita serahkan juga kepada pendidikan kita supaya menjadi pembelajaran. Jadi kami percayakan dan khususnya para aktivis anak jangan takut untuk membela kebenaran dan keadilan khususnya untuk anak-anak yang di Indonesia nanti. Ini adalah ujian kita. Ini adalah suatu pelajaran bagi kita. Kita mau besar, kita mau anak, ya inilah resiko itu yang kita hadapi adalah bukan hanya saja harta, tetapi adalah nyawa. Jadi mari-mari bersama kepada kawan-kawan medis untuk bergandeng tangan. Sakit satu, sakit semua. Anak terlindungi Indonesia. Bapak Muhammad Azhar Harahap sepenuhnya menyerahkan dan mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian. Sejauh ini, kasus sudah dilaporkan melalui Polres Labuhan Batu terkait adanya dugaan pembakaran mobil miliknya. Apakah terjadinya pembakaran mobil oleh orang tak dikenal yang dialami oleh Ketua LPA Labuhan Batu ada kaitannya dengan kasus ini? Kita masih menunggu laporan dari kepolisian dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Sekian Komnas Anak Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya di Komnas Anak Update. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Untuk sahabat anak Indonesia yang ingin ikut berpartisipasi dalam Komnas Anak Update, dapat langsung mengirimkan video kejadian di lapangan ke komnastivianak@gmail.com. Menjaga dan melindungi anak sama dengan bela negara. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.